Oke, Umi seperti apa mungkin Umi ini ada kabar yang mengejutkan nih Ria Ricis diam-diam udah menggugat cerai Teguh Riyani suaminya. Umi seperti apa sebagai orang yang dekat sahabat juga ini sering apa acara bareng, kaget nggak sih mungkin mendengar kabar ini? Ya Umi sedih, kaget, gimana ya. Baru kemarin kita ngomong, itu cuman konten. Itu enggak lah, nggak mungkin. Ternyata sekarang kenyataan. Sampai Umi sedih banget, ya Allah, gak bisa mikir. Sampai bener nih kayak begini. Tak percaya tapi nyata. Seperti itu lah kira-kira. Jadi Umi antara sedih, antara bener gak sih, gitu aja sih. Walau alam deh, aku sedih sekali. Apa yang membuat Umi kaget, apa nggak nyangka nih? Ya kalau orang nikah itu ya pemirsa, nikah itu adalah ibadah yang paling panjang. Pertama, otomatis ibadah pasti banyak ujian dan godaannya. Terus yang kedua, yang namanya kita nikah itu kan nggak cuma setahun 2 tahun. Pasti kita kenal sama pasangan kita nanti setelah bertahun-tahun. Umi aja nih ngalamin kenal sama suami Umi setelah 10 tahun. Kalau 2 tahun pertama, 3 tahun pertama emang kita belum kenal, 5 tahun 10 tahun belum. Pas masuk 10 tahun, baru kita tahu, pasangan kita kayak gini, begini, gitu. Ini belum bertahun-tahun udah yang pisah gitu. Jadi aku tuh, kok bisa ya satu lagi, ya Allah, sedih aja gitu pokoknya lah. Karena itu ibadah yang paling panjang. Ya gimana ya, gatel jadinya. Artinya semua pasangan suami itu rumah tangga bakal mengalami ujian di awal-awal pernikahan Umi artinya. Ya iyalah sekarang gini, misalnya Umi umur 25 tahun nikah sama seorang suami yang memang udah 25 tahun juga usianya. Dia 25 tahun dengan orang tuanya dengan cara-caranya, aku dengan cara-cara orang tuaku. Otomatis pas kita nikah beda dong, beda cara, beda latar belakang. Mungkin Umi gesit, tapi suami Umi mungkin yang namanya nggak satset gitu loh kan. Bisa jadi begitu. Jadi ya kita penyesuaian lah, lama penyesuaiannya. Nggak bisa yang setahun 2 tahun lo harus segini nggak bisa. Karena kita kan nikah nanti ibadah. Dan kita tidak bisa merubah orang, hanya saja kita mengarahkan. Nah Umi cewek, lah suami Umi pendiam. Ya kalau kita ngikutin yang namanya nafsu sih, kayak selesai aja deh, ya kan nggak bisa dong. Kita punya anak. Kalau Umi sih begitu ya, karena ya itulah ibadah. Ibadah itu nggak selalu apa yang kita suka. Ibadah adalah apa yang Allah suka. Seperti itu pemirsa. Apalagi kan gue jadinya. Umi, tapi dalam Islam sendiri seperti apa? Perceraian dibolehkan dengan syarat apa mungkin? Apalagi nih seorang istri boleh nggak sih menggugat cerai suaminya? Sebenarnya perceraian itu dibolehkan dalam Islam dengan syarat tuh ada 5-6 gitu loh. Kalau bahasanya memang kita nggak ngomong cerai, tapi di mata Allah sudah fasah. Apa tuh fasah? Sudah rusak pernikahan kita. Satu, misalnya yang udah nikah nih, tiba-tiba maaf banget punten pasangan kita nih, entah laki entah perempuan. Kalau perempuan yang sakit mah laki bisa poligami ya. Ini kalau misalnya lakinya yang sakit atau sakitnya permanen gitu ya, maka dia boleh kita ceraiin. Karena apa? Karena sudah tidak bisa ngasih nafkah batin. Kalau sakit loh. Yang kedua, kalau dia sudah nuduh kita yang macam-macam, nggak ada saksi gitu. Ketiga, dia sudah zihar. Jadi ada banyak kekurangan-kekurangan. Intinya nggak ngasih nafkah lahir sama batin, baru kita bisa gugat. Atau KDRT baru bisa kita gugat gitu loh. Kalau ada hal-hal yang memang tidak syar'i gitu loh. Tapi kalau misalnya masih ngasih nafkah lahir, ngasih nafkah batin, walaupun mungkin tidak sesuai apa yang kita inginkan. Misalnya Umi nih, gue kepada itu dikasih gue duit bulanan tuh 5M misalnya. Ya lagi kita cuma bisa ngasih 50 juta. Ya saya nggak boleh marah, orang itu cuma punya 50 juta, masa gue minta 5M misalnya. Jadi itu ada syarat-syarat tertentu kalau menggugat. Begitu, walaupun dalam Islam ada di Al-Quran Al-Baqarah 229. Seorang istrinya Sabit bin Qais pernah menggugat suaminya, yaitu si Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ada dalam Quran, apa sih? No problem, it's okay. Nah yang tidak diperbolehkan apa istri minta cerai sama suami dengan istri minta cerai sama suami yang nggak boleh tuh kalau suaminya soleh, baik, ngasih nafkah lahir batinnya juga bagus, dia berlaku adil dalam artian ya ke orang tuanya si istri sama ke orang tuanya dia ya sama, karena kan sama-sama orang tuanya, bukan lo orang tua gue enggak, tapi itu adalah orang tua kita. Kalau dia adil, baik, soleh, terus kita minta cerai, maka kita tidak akan mencium bau surga karena suami kita udah baik. Tapi kalau suami kita misalnya udah yang melanggar syariat, boleh gitu sih. Kalau baik-baik aja jangan, takutnya tidak mencium bau surga. Nah dibolehkan untuk bercerai, apa mungkin cerai yang baik atau seperti apa? Ya kalau dalam surat Al-Baqarah fa'imsaku bima'ruf au tahsirun bi ihsan. Kalau kamu bisa cerai nih, tiba-tiba ya namanya manusia kan emosi ya.
udahlah nunggu masa idah 3 bulan 10 hari. Tiba-tiba di 3 bulan 10 hari pengen balikan. Balik dengan cara yang baik atau lepas dia dengan cara yang baik. Imsakun bima'ruf, tahan dengan cara baik, yaudah yuk kita perbaiki. Atau tasrim biihsan, atau lepaskan dengan cara yang baik. Lepaskanlah ikatanmu dengan aku biar kamu senang, seperti itu. Masih ada harapan ya Umi buat rumah tangga adik dengan untuk Ya mudah-mudahan sih Umi sih berharap, kan ada anak ya, mudah-mudahan sih kita doain yang terbaik. Pokoknya kan yang tahu rumah tangga cuman mereka berdua dan keluarga-keluarganya. Memang sih kalau dalam Al-Quran ini sebenarnya nggak boleh diketahui oleh masyarakat, yang tahu harusnya orang tua doang. Karena kalau kata surat An-Nisa ayat 35, kalau ada suatu perseteruan atau ada masalah, harusnya yang tahu tuh keluarga laki sama keluarga perempuan yang bijaksana. Tapi karena ini beliau adalah seorang yang memang dikenal, mau nggak mau orang akhirnya tahu, ya kan? Ya gimana ya, kita doain yang terbaik aja deh. Kalau emang itu jodoh, dia bisa balik. Tapi kalau emang belum jodoh, ya udah kita doakan yang terbaik lah. Biasa ini di zaman Nabi juga ada, makanya ada surat At-Talaq, ada surat perceraian. Makanya tentang perceraian ada dalam Al-Quran. So, kita belajar sama-sama ngambil hikmah daripada semua ini, oke? Oke, Umi bicara soal hikmah, artinya nggak menjanjikan ya, paras cantik, paras ganteng, tetap rumah tangga langgeng, terus apa tuh kemewahan, materi, nggak menjamin rumah tangga langgeng. Terus apa tadi masalah dia kan keluarganya, kakaknya ustazah juga, nggak menjamin juga, artinya Ya bisa, kan ustazah juga manusia lah. Rasulullah aja pernah cerai kok sama Hafsah binti Umar bin Khattab. Emang kenapa harus yang sempurna gitu? Hello. Jadi kalau kita lihat seperti ini, bukan masalah ngomong entah ganteng, entah cantik atau apa. Itu yang tadi yang Umi bilang, Sabit bin Qais itu, maaf ya, perawakannya itu tidak disukai oleh kalau nggak salah nama istrinya itu Hulaiha atau siapa yang ntar Umi kasih tahu lagi ya. Itu dia kenapa ya ingin bercerai? Oh kalau nggak salah namanya Zainab. Dia pengen cerai sama Sabit karena perawakannya itu dia nggak suka, nggak ganteng, cuman kaya raya tajir melintir. Terus Nabi ngomong, kenapa kamu cerai sama dia? Kan Sabit baik orangnya, kaya raya lagi, kamu mahalnya aja kebun kurma. Iya sih, tapi aku nggak suka sama dia karena fisiknya. Kaya raya, fisiknya enggak. Ada orang mungkin fisiknya oke, kaya raya juga, kayak Nabi Sulaiman misalkan. Nah, ini ya biasalah orang kalau nanya udah nggak suka, yang nggak suka aja kali ya. Maka di surat An-Nisa ayat 19, ya kekurangan-kekurangan itu pasti akan nongol kalau kita udah mungkin mulai jenuh misalnya, mungkin udah mulai bosan. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita, mungkin gitu ya pemirsa. tetap